Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis tanggal 10 Juli 2025 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami mau merenungkan sabda Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita banyak mendengar ucapan-ucapan yang disampaikan oleh pejabat publik yang terasa kurang nyaman, dianggap keliru dan salah besar oleh banyak orang, dan menimbulkan keresahan serta protes keras dari masyarakat. Entah apa sebenarnya yang dipikirkan oleh orang yang mengeluarkan pernyataan yang seperti itu. Yang jelas, ucapan itu tidak membawa ketentraman di hati banyak orang. Bahasa atau kata-kata sering dianggap menyatakan pikiran dan isi hati orang. Namun pada sisi yang lain juga dapat dikatakan bahwa bahasa adalah alat untuk menyembunyikan pikiran atau isi hati seseorang. Memang kadang-kadang orang bisa menyembunyikan pikiran dan isi hati yang sebenarnya dan membungkusnya dengan kata-kata indah. Namun bagaimanapun juga, sekali waktu hal itu akan terbuka dan orang tidak dapat menyangkalnya. Ada hubungannya erat antara isi hati dan kata-kata yang diucapkan. Firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman ini mengandung kebenaran mutlak. Isi hati seseorang akan tampak dari yang diucapkannya. Orang yang hatinya baik akan mengeluarkan perkataan yang baik, dan orang yang jahat hatinya akan juga mengeluarkan kata-kata yang jahat. Bagaimana dengan orang yang suka berbohong atau menipu? Jelas yang dikatakan bukan keluar dari hati yang baik. Sekali waktu pasti akan terbukti bahwa kata-kata yang terdengar bagus sebenarnya dilandasi dengan niat hati yang tidak baik. Ada ungkapan yang mengatakan, Anda bisa menipu sebagian orang untuk selamanya, Anda dapat menipu semua orang untuk sementara, tetapi tidak mungkin Anda bisa menipu semua orang untuk selamanya. Sebagai murid Tuhan Yesus, kiranya apa yang kita ucapkan bersumber dari hati yang bersih, sehingga kata-kata kita membawa kebaikan bagi orang lain, memberi semangat, meneguhkan, menguatkan, berisi saran dan dukungan, pujian, dan semua hal positif lainnya. Bukan kata-kata yang merendahkan, fitnah atau gosip, kebohongan atau dusta yang hanya membawa pada perpecahan dan menyulut kebencian serta permusuhan. Ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa kata-kata yang kita ucapkan tidak dapat kita tarik kembali. Sekalipun kita menyadari bahwa yang kita katakan itu salah dan kita telah minta maaf, namun hal itu tidak serta-merta dapat menghapus luka di hati akibat kata-kata yang salah itu. Dampak atau kata-kata bisa berlangsung lama, bahkan seumur hidup. Sejarah juga akan mencatat orang-orang yang perkataannya membawa dampak luas di masyarakat, baik mereka mengucapkan hal yang baik
dan benar, maupun mereka yang mengucapkan kata-kata yang salah dan menyesatkan. Kita berharap mereka yang kata-katanya mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan bersama, para pemimpin dalam semua tingkatan, agar mereka juga tetap dapat menjaga hati mereka tetap bersih, sehingga apapun yang mereka ucapkan akan membawa hal-hal yang bermanfaat. Untuk kita semua, marilah kita selalu berhati-hati dalam berucap. Kita mohon Tuhan menjaga hati kita tetap bersih, sehingga perkataan kita membawa berkat dan kebaikan bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah perkataan kami yang kami ucapkan, kiranya itu keluar dari hati yang bersih, sehingga membawa berkat dan kebaikan bagi semua orang. Amin.